Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selamat pagi, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kelas 1 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bertemu walau dalam keadaan daring dalam jaringan karena situasi kondisi masih dalam PPKM sehingga pembelajaran masih dimungkinkan untuk diharuskan untuk pembelajaran jarak jauh. Baiklah, untuk hari ini marilah kita sama-sama mulai pembelajaran dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Silahkan kalian persiapkan bukunya. Buku PAI kelas 1 yang ini ya. Yang ini siapkan bukunya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menuliskan lafal basmalah gitu. Yang ketiga, kalian harus mampu menunjukkan sikap peduli, kasih sayang sesuai dengan apa yang termakna dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu silakan dipersiapkan bukunya. Kita masuk ke buku PAI halaman berapa ini ya? Halaman 7. Silakan dibuka pelajaran 2 Aku Cinta Al-Quran. Di situ di halaman 7 kalian amati gambar, ada gambar Al-Quran, ada gambar anak yang sedang belajar Al-Quran, belajar kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Mengapa kita harus belajar Al-Quran? Mengapa kita harus memahami Al-Quran? Mengapa kita harus mengetahui Al-Quran? Tentu saja karena Al-Quran adalah pedoman. Mana Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah buku petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran adalah jalan terbaik untuk menempuh hidup yang terbaik di dunia ini. Karena Allah menciptakan manusia dengan satu buku panduannya yaitu Al-Quran ya. Sebagaimana kalian kalau beli HP, di dalam HP ada buku petunjuk cara penggunaannya. Nah, HP saja ada buku petunjuknya. Manusia buku petunjuknya adalah apa? Al-Quran. Sehingga Al-Quran disebut pedoman hidup. Jadi untuk menjadi seorang manusia yang baik menurut Allah, maka Al-Quranlah petunjuknya, begitu ya. Paham? Jadi kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Al-Quran adalah
kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah petunjuk atau jalan hidup bagi seluruh umat manusia. Baik, kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 8. Bagian A, membaca basmalah. Nah, ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita kalau mau berbuat sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, mau melangkah sesuatu, pergi ke mana saja, atau belajar, makan, minum, tidur, segala perbuatan yang kalian lakukan itu harus dimulai dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap memulai pekerjaan kalian harus membiasakannya dengan membaca Bismillah. Siap ya? Harus. Jadi mau menulis kamu baca Bismillah, mau belajar baca Bismillah, mau makan baca Bismillah. Nah, sehingga kalian jadi paham setiap saat kalian akan berbuat sesuatu maka bacalah Bismillah. Nah, di sini kalian hari ini harus bisa menulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalian harus bisa menulisnya dengan hafal ya, jangan cuma bisa di mulut tapi juga harus bisa bagaimana cara menulisnya. Silakan kalian perhatikan di halaman 8. Itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, itu silakan kalian buka buku catatannya. Kemudian tugas yang pertama adalah kalian harus menulis lafal Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar. Baik, bagus, tapi jangan lupa harus benar. Ya, yang dimaksud adalah kenapa harus benar? Karena banyak ya yang menulis Bismillah atau menulis Arab itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan Arab. Bagaimana ba, sin, ada berapa giginya sin itu ya. Kemudian mim itu ke bawah, lafaz Allah, lafaz alif lam, ro itu jangan terlalu lebar ke bawah seperti lam, tapi setengah saja. Begitu juga dengan lafaz nun. Beda dengan ba, kalau nun lebih sedikit lingkarannya, kalau ba agak panjang. Nah, itu tata caranya ya. Jadi silakan kalian, tugas pertamanya adalah tuliskan 10 baris, 1, 2, 3, 4 sampai 10 baris kata Bismillah. Dan sampai baris yang ke-10 itu kalian tidak boleh melihat lagi buku, tapi harus sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim. Gambarkan dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu. Siap? Nah, Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam bahasa Inggris itu the name of Allah. Artinya lebih dalam lagi, atas nama Allah. Jadi kalau kalian membaca basmalah itu berarti apapun yang kalian lakukan itu semuanya harus di atas namakan Allah. Jadi jangan sampai salah. Ketika kita berbuat sesuatu, pasti perbuatan itu harus benar di mata Allah. Pasti. Misalkan mau pergi ke pasar naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke sekolah jalan kaki, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya, dan selanjutnya. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Nih, jangan sampai salah. Ini kalau kita mau berbuat jahat, boleh nggak baca bismillah? Kalau perbuatan jahat, itu di mata Allah bagaimana? Baik atau tidak? Ya. Masa iya sih mau mencuri bismillahirrahmanirrahim? Wah, kan gak mungkin. Makanya kata bismillah itu, lafal bismillah itu sebagai apa? Sebagai kunci hantaran kita untuk berbuat baik. Karena kalau berbuat maksiat tidak mungkin membaca bismillah. Ya, paham? Ya, lakukan membaca bismillah setiap kali kegiatan. Itu sebagai koridor kita, sebagai kerangka kita, bahwa apa yang akan kita perbuat itu di atas namakan Allah. Ada Allah di sana. Ada Allah yang akan membimbing kita. Baik, paham ya? Untuk selanjutnya, silahkan kalian buka halaman 9. Bagian B, melafalkan surat Al-Fatihah. Nah, di situ kalian harus menyanyi ya, tepuk tangan Islami, tepuk tangan Al-Fatihah. Prok 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 surat ke-1. Prok 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 Al-Fatihah. Prok 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 artinya. Prok 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 pembukaan. Prok 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 jumlahnya. Prok 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 7 ayat. Prok 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 diturunkan. Prok 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 di Mekah. Nah, itu silakan kalian bersama teman ya di kelompok. Coba itu sebagai hafalan ya, cuma lewat nyanyian. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan, jumlahnya 7 ayat, kemudian diturunkan di Mekah. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Silakan kalian buka di halaman 10 ya, 10. Baik, nah coba kalian dengarkan, kemudian kalian ikuti di rumah. Yang masih logat Jawa ya, gak apa-apa, tapi harus tetap tajwidnya, tartilnya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jangan sampai yang harusnya tasdid tidak tasdid itu dibaca tasdid. Baiklah, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu cara membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi ya, Bapak ulangi. Kalian dengarkan dengan seksama, kemudian kalian ikuti dan berusaha untuk lebih baik lagi cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silakan kalian hafalkan. Barangkali ada yang
Masih belum hafal surat Al-Fatihah? Awas. Ingat, itu adalah surat yang selalu kalian pakai dalam setiap kali sholat. Itu merupakan rukun sholat sehingga kalian wajib hafalnya. Surat yang pertama yang harus dihafal adalah surat Al-Fatihah. Silakan kalian untuk selanjutnya kalian tulis ya surat Al-Fatihah beserta dengan artinya dengan baik dan benar di buku catatan kalian. Untuk ya silakan buka halaman berikutnya yaitu halaman 11. Halaman 11. Jangan dulu menulis ya, kamu buka dulu halaman 11. Kalian di situ harus menghafal surat Al-Fatihah. Dan cara menghafalnya ayat per ayat. Misalkan ayat ke-1, dengarkan video Bapak ayat ke-1, kemudian kalian pause, ulang sampai 10 kali dalam satu ayat. Ayat kedua 10 kali, ketiga sampai ke-7 10 kali, baru disatukan dari 1 sampai 7. Itu cara menghafal yang baik dan benar. Silakan kalian coba lakukan secara bergantian jika dalam kelompok ya. Kalian tasmi, kalian dengarkan bacaan teman-teman. Barangkali teman kalian ada yang salah, kalian betulkan. Baiklah. Untuk selanjutnya silakan buka halaman berikutnya yaitu halaman 12. Bagian D, pesan Quran surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah artinya tadi surat pembukaan atau surat Al-Fatihah juga disebut surat Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Ya, di situ Allah menerangkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah penuh dengan kasih dan sayang. Kemudian kita dalam surat Al-Fatihah dituntut untuk taat hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon, kita beribadah hanya kepada Allah dan juga kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi jangan pernah meminta pertolongan kepada selain Allah. Jangan tunggu masalah yang luar biasa baru mengingat kepada Allah. Jangan tunggu seperti Fir'aun yang kelelep di Laut Merah baru minta tolong kepada Allah. Tapi mulai saat ini apapun yang kalian inginkan, hadirkan Allah bersama kalian. Dan Allah lah yang harus kita minta tolong ya. Begitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Selalu berdoalah kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ma huwa siratal mustaqim, yaitu dinul Islam, agama Islam. Jalan yang lurus adalah dinul Islam yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, pesan dari surat Al-Fatihah cukup saja gitu ya. Mudah-mudahan kalian pahami dan silakan kalian mulai untuk belajar menuliskan basmalah, menuliskan surat Al-Fatihah. Nah, terakhir jangan lupa kalian hafalkan surat Al-Fatihah, kemudian kirimkan, videokan ke Bapak. Nah, nanti akan dibuatkan ya WA grup khusus PAI sehingga tidak kemana-mana ya. Halaman terakhir di halaman 13. Di situ ada 29 huruf hijaiyah. Silakan kalian tulis juga. Nah, itu mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, itu kalian tulis sampai ya. Ya, barangkali ada yang tidak bisa atau masih belum mengerti hurufnya ta, namanya juga ta, hurufnya alif, namanya juga alif. Nah, itu silakan
kalian tulis di buku dengan rapi. Jadi tugasnya hari ini adalah yang pertama, kalian menuliskan basmalah sebanyak 10 baris, dan di baris yang ke-10 kalian harus sudah bisa atau sudah hafal tanpa melihat menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kalian baca dengan baik dan benar surat Al-Fatihah, kemudian hafalkan dan kalian videokan seperti hari ini Bapak video ya. Jangan lupa kirim ke Bapak. Nah, yang ketiga, kalian tulis surat Al-Fatihah dengan artinya, kemudian juga huruf hijaiyah yang 29. Baik, kalian selamat belajar untuk kalian di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, selalu memberikan kesehatan, ketawakalan kepada kita semua sehingga kita dan keluarga selalu sehat di rumah. Jangan lupa makan yang banyak, berolahraga dan berdoa. Zikir pagi, doa pagi, sholat duha. Siap? Nah, sekian video dari Bapak. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.